Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menerangkan tentang sifat nilai-nilai Pancasila yang mana saya telah diberi amanat oleh Bapak dosen yang tercinta, yaitu Bapak Bahrul Muhib SHI MPDI. Langsung saja saya akan membacakan makalah saya yang telah saya buat untuk memberi wawasan pada antum-antum sekalian. Apa sih latar belakang dari sifat nilai-nilai Pancasila? Yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan landasan moral bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami sifat dan nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang sangat penting agar seluruh elemen bangsa dapat menghayati dan mengimplementasikan secara tepat dan konsisten. Sifat nilai-nilai Pancasila mencerminkan karakteristik dan fungsi Pancasila dalam mengatur tata kehidupan masyarakat yang majemuk dan beragam. Nilai-nilai tersebut bersifat normatif, artinya menjadi aturan atau norma yang mengikat dalam perbuatan, kebijakan, dan hukum, sekaligus bersifat faktual, karena nilai-nilai tersebut mencerminkan realitas kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia yang sudah sejak lama. Selain itu, nilai-nilai Pancasila bersifat ideologi sebagai landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa, juga dinamis dan terbuka untuk menerima perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Pemahaman terhadap sifat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan perubahan zaman yang terus berlangsung. Dalam konteks ini, Pancasila harus mampu menjadi perekat persatuan dan identitas bangsa, serta menjadi sumber kekuasaan moral dan etika dalam menjaga keutuhan dan kemajuan negara. Tanpa pemahaman yang baik tentang sifat nilai Pancasila, ada risiko nilai-nilai luhur tersebut menjadi sekedar formalitas tanpa makna dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan latar belakang tersebut, maka sangat perlu bagi setiap warga negara, terutama generasi muda, untuk mengenal dan memahami sifat nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan dan menjalankan aktivitas bernegara. Hal ini akan menjadi keberlanjutan dan keberhasilan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama adalah apa pengertian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah apa saja sifat-sifat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang nomor 3 adalah bagaimana sifat nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat, mengapa penting memahami sifat nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa. Yang kelima adalah apa tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan sifat nilai-nilai Pancasila di era globalisasi.
Tujuan yang pertama adalah memahami makna dan esensi dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang nomor dua adalah menanamkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan sifat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor tiga, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang nomor empat adalah membangun karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Yang nomor lima, menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga identitas dan jati diri bangsa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah tentang pembahasan. Yang pertama, sesuai dengan rumusan misalah. Yang nomor satu adalah apa pengertian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada tulisan Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang dalam merumuskan ideologi nasionalnya. Pancasila berperan sebagai ideologi dan dasar negara yang mencerminkan kepribadiannya serta jati diri bangsa. Secara konseptual, Pancasila terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan berfungsi secara terpadu untuk mencapai tujuan nasional. Proses perumusan Pancasila dimulai pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 melalui gagasan Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Setelah melalui berbagai pertimbangan, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara. Sebagai identitas bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbolik, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang pendidikan belum sepenuhnya terlaksana. Masih dalam kesenjangan antara nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua adalah apa saja sifat-sifat yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dinamika aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan hal yang niscaya agar Pancasila tetap relevan sebagai pedoman moral dan arah kebijakan bangsa. Relevansi tersebut menjadi tingginya loyalitas warga negara terhadap Pancasila sekaligus mengurangi apatisme serta resistensi terhadap ideologi negara. Substansi dinamika ini mencakup perubahan dan pembaruan berkelanjutan dalam mentransformasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma serta praktek kehidupan dengan tetap menjaga konsisten, relevansi, dan konteksnya. Perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya dinamika internal maupun proses penyerapan nilai-nilai asing yang relevan yang memperkaya ideologi Pancasila. Hasil akhir dari seluruh proses ini adalah meningkatkannya penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Pancasila menempati posisi unik di antara ideologi besar dunia. Ia bukan komunisme maupun kapitalisme, bukan individualisme maupun kolektivisme, juga bukan teokrasi ataupun sekularisme. Posisi moderat inilah yang kerap menyulitkan proses aktualisasi nilai-nilainya secara praktis. Dinamika penerapan seperti ayunan bandul yang bergerak antara ekstrem kanan dan kiri tanpa pernah berhenti di tengah.
ada zaman dahulu orang yaitu menemukan dalam filsafat proses penegasan bahwa realitas selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Pandangan ini dapat diterapkan pada ideologi Pancasila yang juga harus dinamis agar tetap hidup dan relevan. Tantangan utamanya adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan nyata tanpa kehilangan jati diri bangsanya. Mordiono membagi nilai-nilai Pancasila ke dalam 3 tataran. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai-nilai abstrak dan tetap bersifat universal serta tidak terikat waktu dan tempat. Nilai dasar ini mencangkup cita-cita, tujuan dan prinsip utama bangsa yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya luhur Indonesia. Yang kedua adalah nilai instrumental, yaitu penjabaran nilai dasar dalam bentuk kebijakan strategi dan sistem yang kontekstual dengan perkembangan zaman. Lembaga seperti MPR, Presiden dan DPR berwenang merumuskan nilai ini. Yang ketiga adalah nilai praksis, yaitu penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, organisasi maupun individu. Nilai ini menjadi arena pengujian sejauh mana Pancasila benar-benar diamalkan. Pancasila bukan ideologi yang tertutup atau dogmatis. Ia bersifat rasional, terbuka dan kritis terhadap perkembangan zaman. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus kreatif dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila agar tetap mampu menjawab persoalan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di era globalisasi. Dalam proses globalisasi, bangsa Indonesia diharapkan pada interaksi lintas budaya. Identitas nasional bukan sesuatu yang statis, tetapi hasil konstruksi yang terus berkembang melalui dialog antar bangsa. Oleh karena itu, strategi kebudayaan nasional perlu diarahkan untuk meneguhkan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus membuka ruang bagi pembaruan. Pembaruan ideologi yang sehat harus berakar pada warisan masa lalu, namun diarahkan untuk menjawab tantangan masa depan. Dalam pandangan Aristoteles, setiap realitas yang telah terbentuk selalu memiliki potensi untuk berubah dan berkembang. Perubahan yang ideal adalah perubahan berkesinambungan, bukan pemutusan dari akar saja. Selanjutnya yaitu yang nomor 3, bagaimana sifat nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia memerlukan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila agar norma dan etika Pancasila benar-benar menjadi bagian dari kepribadian setiap warga negara. Nilai-nilai tersebut diharapkan membentuk pola pikir, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia. Menurut Noto Nagoro, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup sekaligus alat pemersatukan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima silanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era globalisasi, pelestarian nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang penting agar generasi penerus tetap dalam menghayati dan mengamalkannya. Globalisasi membawa berbagai perubahan yang dapat mempengaruhi tatanan sosial, politik, dan moral bangsa. Karena itu, Pancasila harus menjadi benteng terakhir dalam menghadapi tantangan global. Krisis karakter juga tampak di berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan yang dinilai kurang berhasil membentuk generasi berakhlak mulia.
Fenomena seperti tawuran, menyalahgunakan narkoba, dan tindakan kriminal di kalangan pelajar menjadi bukti melemahnya pendidikan karakter. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintahan mencanangkan gerakan pendidikan budaya dan karakter bangsa sejak tahun 2010. Masalah utama bangsa Indonesia bukan semata-mata intelektual, tetapi moral dan akhlak. Pendidikan karakter memiliki dasar konstitusional yang kuat, yaitu Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional ditegaskan bahwa misi utama pembangunan nasional adalah membentuk karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber utama nilai dari moral. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber utama nilai dan moral bangsa yang menjadi ruh yang menopang 4 pilar kebangsaan. Proklamasi Kemerdekaan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa Pancasila, pilar-pilar tersebut tidak akan memiliki makna yang utuh, karena pendidikan nasional harus berorientasi pada pembentukan karakter kebangsaan dan memperkuat rasa cinta tanah air. Kelima, sila Pancasila mengandung nilai-nilai utama berikutnya, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi keimanan, ketakwaan, dan toleransi antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat manusia, menjunjung tinggi hak asasi, dan menjamin keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menumbuhkan semangat persatuan dalam beragamaan serta memperkuat solidaritas nasional. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengedepankan demokrasi, musyawarah, dan tanggung jawab sosial. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan keadilan, kesejahteraan, gotong royong, dan keharmonisan hak serta kewajiban. Selanjutnya, yang keempat adalah mengapa penting memahami sifat nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter bangsa. Istilah Pancasila tentu sudah sangat dikenal. Pancasila adalah hasil perjalanan panjang bangsa Indonesia yang melalui berbagai tatanan dalam proses perumusan. Ia berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bermasyarakat agar tidak terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan norma serta etika. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat 10 gejala kemunduran moral yang menandakan krisis karakter bangsa, antara lain: 1. Menurunnya rasa tanggung jawab pribadi dan sosial. 2. Meningkatkan budaya tidak jujur. 3. Berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan pemimpin. 4. Meningkatkan kekerasan akibat pengaruh lingkungan. 5. Tumbuhnya sikap curiga dan kebencian. 6. Menurunnya sopan santun berbahasa. Nomor 7. Melemahnya etos kerja. 8. Merebaknya kekerasan di kalangan generasi muda. 9. Meningkatkan perilaku destruktif terhadap diri sendiri. Dan yang nomor 10 adalah hilangnya pijakan norma. Yang terakhir yaitu apa tantangan yang dihadapi dalam mengamalkan sifat nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Sejak runtuhan para order baru hingga saat ini, Pancasila sering dianggap sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pemerintah yang melanggar nilai-nilai luhur Pancasila. Penyimpangan tersebut
terjadi di berbagai bidang, baik di lingkungan pemerintahan, lembaga, masyarakat maupun organisasi. Salah satu bentuk penyimpangan terbesar yang sulit diberantas ialah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menjadi penyakit kronis di Indonesia. Bela negara. Bela negara merupakan wujud sikap dan tindakan warga negara, baik secara individu maupun kolektif, dalam usaha mencapai kepentingan terbaik bagi bangsa dan negara secara luas. Bela negara mencakup tekad, sikap, serta perilaku warga yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan NKRI, yang berlandasan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki kerelaan berkorban demi kelangsungan hidup bangsa. Makna bela negara senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Pada abad ke-18 dan ke-19, konsep ini identik dengan kesiapan untuk berperang secara fisik. Namun di era modern abad ke-21, bela negara tidak lagi terbatas pada pertempuran bersenjata, melainkan juga meliputi perjuangan non-militer seperti menghadapi dominasi politik, ekonomi, teknologi, intelektual, dan budaya. Baik, kesimpulan dari makalah kami mulai awal hingga terakhir, yaitu Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai terkandung di dalamnya menjadi fondasi moral dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman, terutama di era globalisasi saat ini. Globalisasi membawa dampak positif sekaligus negatif seperti menurunnya rasa nasionalisme, pudarnya semangat bela negara, serta melemahnya moralitas dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Untuk menjaga eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan kesadaran bela negara berbasis Pancasila perlu dilakukan melalui berbagai upaya seperti pendidikan formal dan informal, keteladanan pemimpin, penguatan literasi agama dan hukum, serta pemanfaatan media sosial secara positif. Selain itu, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan pemerintah sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dan menyeluruh akan membentuk karakter bangsa yang berakhlak, berjiwa nasionalis, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan dalam menghadapi tantangan global. Pancasila bukan hanya simbol ideologi, tetapi juga pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Mungkin cuma sekian dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian kesalahan itu murni dari saya. Jika kalian menemukan kebenaran itu murni dari Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.